Dan mohon maaf di kalangan NU itu hal-hal begitu tuh kadang masih kuat, Masih diakui ya? masih. Jadi orang NU tuh ngomong sama malaikat kadang diiyain, oh iya. Ngobrol sama penjaga neraka ya, iya. Iya. Itu makanya terus terang kalau masalah klinik orang masyarakat NU itu masih ya begitulah. Sampean nggak minat ya jadi kayak gitu. Tapi kondisi seperti itu menunjukkan kualitas SDM Indonesia. Nah itu. Kualitas. Nah di media ada yang mengatakan bahwasanya penurunan daya beli masyarakat karena gajinya tidak naik-naik, kebutuhan semakin banyak. Apalagi dipecat. Apalagi dipecat. Ya. Honorer Tipikal masyarakat seperti ini menguntungkan untuk pemerintah dan penguasa gitu. yang Nggak protes kan? Harusnya dengan ekonomi yang begini, dengan berbagai masalah ekonomi protes pemerintah ya. gitu. Jangan terlalu ya ini gara-gara terlalu banyak ngaji nasional libat ya. Statement nih. Jadi Sampai tutup mulut. Sampai tutup mulut. Oh, sampai tutup mulut. Gak enak banget. bisa memang kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Semoga kita semua sehat walafiat, bahagia dan sejahtera. Kali ini kita akan membahas kebingungan kita sendiri. Karena kita nggak tahu mau bahas apa. Semua masalah bikin pusing semua ini. Ada masalah ditembak lah siapa tadi itu? Ya, ditembak kampanye. Donald Trump. Terus apa lagi tuh? kasus Vina Cirebon nggak selesai. Cirebon drama gitu kan. Vina ini sebenarnya asik ya, cuma terlalu drama jadinya. Vina asik itu emang ente kenal. Itu asik Deket rumahnya ini. tetangganya Vina 8 tahun didramain. Terus ada lagi kasus apa lagi nih, ya tapi yang kayaknya yang Anak masuk sekolah. nah, masuk sekolah ya. masalah zonasi. Itu yang dari Twitter. Orang mau masuk sekolah, anaknya berprestasi tapi nggak Guru daftar ulang. honorer dipecat-pecatin. Akhirnya nggak ini. Donasi coy, Twitter open donasi buat daftar anak. Yang di mana? Yang di Medan. Nggak tahu di mana ya, di Medan ya. Iya, honorer juga dipecat-pecatin. Iya. Itu juga masalah. Nah ini mungkin juga akhirnya kan ada berita daya beli masyarakat rendah gitu. Apa ngaruh gitu ya? Gibran lagi pecah sama Prabowo katanya. IKN versus makan siang. Iya. Prabowo udah 10 hari masuk rumah sakit. Iya ya. Mana coba? Mana ini? Bingung sih. Banyak kan negara. Berarti negara sedang tidak baik-baik saja. Memang solusinya kita harus ikut Mama Gufron. Mungkin kita kurang berdialog dengan semut ya. Atau Bismillah. Belum ini Balawi juga belum kelar kan? Balawi juga belum Itu. kelar. Banyak sekali. Ada yang menyebutnya sebagai konflik religius yang nggak ramai di Twitter, tapi selama 2 tahun ya kurang lebih loh. apa? Oh itu Balawi. Balawi iya. Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Itu konflik terlama. Lama. Dan yang artinya masih terus di YouTube itu masih hangat sampai sekarang. Karena dipotong lagi, dikufris lagi, dipotong Iya. lagi. Potong tambang, hilang lagi. Karena emang itu udah mengakar gitu di bawah. Ingat ketika kayak Imad mencuatkan itu tuh benar-benar Tapi di daerah Jawa Tengah nggak rame loh. nggak ramai ya biasanya. Dah lari ke Balawi. Ya, aku bingung apa ya nggak rame sih. Maksudnya banyak sholawatan masih rame. Azair masih penuh. Zakarmania masih penuh. Habib-habib baru bermunculan yang masih muda umur 20 tahunan suaranya bagus. Makam-makam itu makam-makam palsu. Itu nggak tahu. Tapi ngomongin kayak Mama Gufron ya, segitu kayak gitu juga pengikutnya banyak. Banyak. Itu apa ya gejalanya? Mama Gufron kan Masyarakat kayak gitu. kehilangan sosok. Bukan masyarakat sedang sakit, bukan. Tapi sosok begitu banyak. Terus begini banyak. Jadi nggak mudah jadi ngomong Gufron itu. Itu melalui seleksi alam itu. Saya ini nih,
teringat zaman dulu sebenarnya. Orang lama ya. Oh, lama. Ada indikasi yang menarik tuh di tempat daerah saya. Setiap ekonomi sulit, warung kopi rame. Untuk menghilangkan stres. Kan di daerah saya itu kebetulan pesisir ya. Paling gampang untuk mencari ekonomi itu kan penghasilan itu kan ketika musim panas, garam cepet kan. Itu warung kopi sepi. Orang pada sibuk kerja. Lagi cair, lagi banyak Duit. kerjaan. Orang sepi warung kopi karena Banyak orang pada kerja. banyak aktivitas. aktivitas. Tapi kalau lagi musim nggak ada pekerjaan, ekonomi sulit, warung kopi penuh. Karena di daerah itu kan kopi cuma 2.500, 2.000 lah. Zaman dulu pas 1.500. Bisa ngopi dari pagi jam 8, pulang jam 9 malam. Masya Allah. Irit banget. Irit. Makanya itu waktu zaman saya sekolah masih kita ingat-ingat itu. Itu Pokoknya ambil. kalau rame, nah itu berarti lagi sepi ekonomi. Mungkin kasus Mama Gufron dan yang lain-lain itu yang unik-unik tuh kenapa rame? Mungkin bisa jadi. Manusia tuh gini, di tengah terhimpit oleh berbagai masalah, ekonomi lah macam-macam. Butuh Penyaluran. ya, butuh Spiritual, spiritual, ketenangan, ya. ketenangan. Larinya kemana-mana, ada yang ke ya Kartu kredit. pabrik, ada yang ke model Mama Gufron, Bodong-bodong. jadi mengisi apa ya, Kekeringan spiritual. spiritual. Emang Mama Gufron ada punya spiritualnya ya? Mama Parit. Maaf saya potong bagian ini. Ini kan yang merasa itu nggak ada spiritualnya kan yang nonton di YouTube ya. Kalau yang di lokasi saya nggak tahu tuh. Mungkin rasanya beda kali ya. Kalau kita ada di lokasi dekat Mama Gufronnya gitu ya. Nah itu sensasi itu kan kita nggak dapet ya. Iya ya, karena biasanya orang-orang seperti itu memunculkan sesuatu yang wah, sesuatu yang Sensasional lah. Ya. sensasional. Ngomong sama semut berarti kan udah kayak Nabi Sulaiman, ilmunya Nabi Sulaiman. Dan mohon maaf di kalangan NU itu hal-hal begitu tuh kadang masih kuat, Masih diakui ya. masih. Diakui, Jadi orang NU tuh ngomong sama malaikat kadang diain, oh iya. Ngobrol sama penjaga neraka ya, iya. Iya. Itu makanya terus terang kalau masalah klinik orang masyarakat NU itu masih ya begitulah. Sampean nggak minat ya jadi kayak gitu. Tapi kondisi seperti itu menunjukkan kualitas SDM Indonesia. Nah itu Kualitasnya. Ketika dia Pendidikan ya. bermasalah, dia bukan, dia ada baiknya sih, memasrahkan diri spiritual macam-macam. Tapi jadi cenderung pelarian, sedangkan masalahnya tetap Nggak selesai di ya. tempat, Iya. termasuk persoalan ekonomi yang tadi kita bahas. Tapi apa bedanya dengan pariwisata? Misalkan contoh ada satu lokasi pusat klinik. Iya. Di situ kan ekonomi jalan deh. ya setidak-tidaknya ya. Jadi perklinikan ini menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat. Nah, jadi kliniknya itu dijadikan wisata pelancong orang asing yang punya masalah dari luar. Kan sama kayak kita liburan ke Bali ya. Dia pusing kerja, liburan ke Bali. Nah, bisa nggak klinik dibuat seperti itu? Jadi nggak masalah SDM-nya nggak bagus, tapi ekonomi jalan kira-kira gitu. Oh iya. Kira-kira gitu ya. Iya. Kan kita nggak peduli juga akhirnya itu klinik atau kalau ekonomi jalan kan Iya. belum ya masyarakat Ya kalau dianggap- bicara ekonomi kan kategori ekonomi kan sulit ya untuk mengatakan daya beli naik turun, kesejahteraan tercukupi atau enggak kan beda-beda. Orang katakan sejahtera kan tergantung orangnya. Ada orang miskin dia menganggap dirinya sejahtera juga ada. Orang Badui itu kan nggak perlu sekolah. Badui, enggak ada Badui, ya. Badui di Arab. Iya. Badui. Badui. Ya. Yang kemarin rame soal itu tuh TikTok tuh. Itu kan nggak perlu sekolah mereka buktinya. Ya nggak bayar, jadi sejahtera nggak ada Ada sejahtera versi mereka, nggak pakai sandal, nggak punya handphone, sejahtera versi mereka. Coba kalau orang modern mengatakan itu nggak sejahtera seperti itu. Kesejahteraan kita ya kita bisa jalan-jalan kemana, naik apa, ini. Karena mereka kemana-mana kan nggak bayar kan. Iya. Ya tipikal yang tadi ke klinik itu sebenarnya yang kemudian
menutup kebobrokan pemerintah. dengan klinik. Orang berlarian ke sana-sana berarti kan dianggap masalah selesai ya gitu. Padahal ketika masalah itu di Di-up ya, di-up. di up gitu ya, di pemerintah kalah kabut ya. Bisa ya kalau kita lihat perjalanan ekonomi pasca COVID, kita memang digempur COVID berkali-kali kan. Harga barang naik macam-macam. Kemudian pasca COVID pemulihan ekonomi. Nah setelah itu masyarakat kan ya tadi harga barang mahal, cicilan rumah, cicilan mobil macam-macam. Nah sekarang mereka menahan uang itu untuk Biaya kuliah, biaya sekolah. ya untuk belanja. Nah, makanya daya beli turun, menahan. Nah pola-pola begini kemudian kan timbul orang mencari itu tadi ya kosongan spiritual, lari ke sana ke situ. Nah masalah intinya nggak terselesaikan atau mungkin merasa bahwa masalah ini selesai ketika ya udah pasrah lah gitu ya apa dengan kondisi yang seperti itu. Nah tipikal masyarakat seperti ini menguntungkan untuk pemerintah penguasa gitu yang nggak protes kan harusnya dengan ekonomi yang begini dengan berbagai masalah ekonomi Protes protes pemerintah ya. gitu. Jangan terlalu ya ini gara-gara terlalu banyak ngaji nasional libat ya. Di sini statement nih. Jadi Sampai tutup mulut. Sampai tutup mulut. Oh, sampai tutup mulut. Gak enak banget. enggak, memang kalau lari ke dunia tasawuf begitu, kita harus menerima ing pandun segala macam. Jadi ada kultur yang terbentuk gitu. Tapi ya Jadi- untung kita nggak ribut Pak ya. Iya, jadi makanya masyarakat kita sebenarnya kalau seumpama ada masalah seribet apapun, kadang ya udah ingkresane pangeran gitu. Jadi kadang Itu menurunkan etos kerja segala macam. iya, tapi survival hidupnya kuat. Betul, betul, tidak sampai bunuh diri kayak di Jepang. Jadi itu sih jadi kita itu sebenarnya tidak, karena faktor agama itu juga yang bikin Indonesia itu cenderung stabil. Agama itu kan mengajarkan ikhtiar sama tasawufnya ada porsi kan gitu. Iya, konsep kasep itu. Apa tadi ikhtiar dan pasrah. Tapi porsi pasrahnya lebih besar itu Iya, itu. dibandingkan ikhtiarnya itu. Harusnya kan porsinya ya 50-50 lah kira-kira gitu. Iya. Ya karena kebijakan pemerintah udah Balik lagi ke pemerintah. tawakal nungguin bansos. Bansos. Ya itu tawakal itu. Emang 5 tahun pemerintah kan lagi. Pilkada bentar lagi. ya itu seperti kita bilang kan kementerian kan terbentuk setiap per 5 tahun sekali. Baru pertama kali menteri jadi kan dia akan apa namanya FGD Oh iya. 1 tahun. 1 tahun ya. FGD Diseminasi. program. Terus ntar baru sampai tahun kelima itu baru sosialisasi. Tahun ke-6 ganti menteri, balik Beda FGD lagi. makanya harus 2 periode terus. Jadi kalau menterinya masih sama, kan periode kedua nanti akan ini Ganti menteri. balik modal. Oh iya. Balik modal ya. Nah itu udah ribut duluan Prabowo sama Gibran. Nah, kalau daya beli masyarakat ini turun, mungkin efek ketidakpastian ya. Kondisi pilkada yang masih ini kan. Ini bentar lagi kan pilkada serentak nih juga. Iya. Mungkin bisa berefek di imbas itu. Dan apalagi ini, kemarin kan bulan haji, banyak orang pada kawin tuh. Wah, kalau di daerah kan kawin nyumbang. Iya. Wow, itu gajinya habis buat nyumbang, tangganya yang kawin. Iya. Iya lagi. Gaji 3 juta semua di kampung, atau banyak kan 3 juta, 2 juta semua di kampung ya. Ada yang hajatan selama sebulan, ada 30-40 orang. 50 ribuan aja udah berapa itu, separuh gaji habis. Berarti nggak sebanding. Buat nyumbang. Gaji nggak pernah naik, pengeluaran banyak. Tetangga saya di Cirebon sampai ngeluh, aduh sehari kondangan 5 katanya. Habis itu dicatat Pak, kondangan 5, apalagi di suatu daerah di kawasan Cirebon itu. Kalau kondangan itu kadang kalau seumpama dia ngasih nyumbang 500.000, itu kalau nggak kondangan didatengin rumahnya, ente nggak mana 500.000-nya, itu udah stres. Sekarang itu di kawasan sono. Saya yang sehari katanya sekarang kondangan 50.000 kali 5 250.000. Kalau nggak salah di Itu tuh yang dilawan oleh Muhammadiyah. Iya benar.
Kan? Iya, bikin ribet. Apa itu yang menjadi daya beli menurun karena buat kondang? Tapi harusnya kondangan hajatan banyak juga mereka juga belanja ya. Oh, iya. Iya, Buat belanja. acara tapi nggak sebanding dengan orang mengeluarkan ini. Kan dia mengeluarkan dengan gaji segitu, mengeluarkan dengan kebutuhan tadi hajatan, anak sekolah dan lain-lain, sehingga dia tidak punya uang untuk disisihkan untuk berbelanja gitu. Bisa jadi. Belanja yang dia mall tutup lah. Sehingga daya belinya turun. Daya beli turun. Makanya barometernya dari mana kan kadang kalau menilai untuk seluruh Indonesia tidak bisa dijadikan patokan untuk daya beli masyarakat karena tergantung Jakarta daya beli masyarakat kan mereka udah gajinya gajinya dapat per bulan. Tapi kemarin ada pameran mobil katanya kalau untuk perbandingan tahun kemarin dengan tahun sekarang itu orang yang belanja mobil turun 21%. Gede itu Pak. Ya iya makanya penjualan mobil itu turun 21%. Nah di media ada yang mengatakan bahwasanya penurunan daya beli masyarakat karena gajinya tidak naik-naik, kebutuhan semakin banyak. Aduh, apalagi dipecat. Honorer. Makanya indikatornya dari mana gitu. Kalau dari per wilayah kita kan indikatornya berbeda-beda penurunan daya beli masyarakat itu karena apa? Kalau memang kawasan yang lagi banyak kondangan, oh berarti karena faktor kondangan. Di Jakarta gaji ya stagnan segitu, anak semakin besar yang tadinya masih TK bayaran kecil, anak masih jajan doang, sekarang masuk SD bayaran, makanya rebutan sampai pengen masuk negeri, sampai zonasi segala macam, pengen pengeluarnya sedikit mungkin. Di Bogor kan sampai diukur, saya ukurannya 260 meter dari sekolah, kok nggak bisa keterima sampai ada mobilnya diparkir depan sekolahan, mobil parkir. Saya orang warga sini nggak masuk, katanya sistem zonasi karena orang berebut ke negeri karena gratis. Masalah yang tadi sebetulnya saat itu juga terjadi di daerah lain, jadi nggak cuma Jakarta atau Bogor. Gaji stagnan ya nggak cuma Jakarta kan gitu. Kampel. Daerah juga sama. Karakteristik kota-kota besar dan karakteristik desa. Ada lagi namanya kota satelit. Oh iya kota Satelit, kota iya. penunjang Kayak Bekasi, Iya. Depok, itu kan kota satelit. Kita kelihatan Pak pertumbuhan ekonomi Indonesia ini walaupun secara global pertumbuhannya bagus, bukan pembangunannya, pertumbuhannya beda ya perbandingan ini. Pertumbuhan ekonomi kan kita sampai 5% lah kalau nggak salah. Kalau untuk nasional naik ya? naik tinggi. Cuma daya belinya turun. Tapi kan itu pertumbuhan gini loh ya. Kalau negara-negara lain itu kan negara-negara maju, dia sudah tingkat ekonominya sudah tinggi. Ketika dia numbuh 3%, itu udah bagus. Kalau kita kan masih di bawah nih, Iya. mau numbuh untuk menuju ke arah negara-negara maju yang atau negara berkembang yang bagus, itu gapnya sangat tinggi. Oh. Gapnya sangat tinggi. Kita mau numbuh 6% sampai 10 kali juga belum tentu bisa menyamai ekonomi. Contohnya kayak gini nih, orang kenapa masyarakat luar negeri suka liburan di Bali? Iya, betul. Murah. Dia gaji sebulan tuh bisa hidup di Bali setahun. Iya. Makanya banyak pekerja Jepang di Indonesia nggak mau pulang ke Jepang. Karena tetangga saya rata-rata orang Jepang yang hidup di Indonesia, yang dipekerjakan di Indonesia betah. Karena biaya hidup di Jepang dengan di Indonesia, Jauh. di Indonesia dia bisa ada pembantu, supir pribadi. Di Jepang punya pembantu mati-matian. Itu kan Jadi itu fenomena tahun 2000-an itu istilahnya namanya digital nomad. Nomad itu nomaden, pindah-pindah. Jadi biasanya jenis-jenis pekerjaan yang bisa di remote jarak jauh. Jadi setelah mereka menghitung biaya, bahkan betul tadi yang disampaikan. Jadi daripada dia nyewa kantor di New York satu gedung, dialokasikan biaya dengan mengirimkan satu divisi tinggal di Bali, itu masih bisa lebih irit. Kosnya Jadi tuh ya. lebih baik tinggal di Bali, minum es kelapa di pinggir pantai, buka laptop, setahun seperti liburan dan bekerja, makanya di Bali daripada pada bayar kantor di kota New York. kan ada di podcast itu kan, podcast kelas bedor itu kan siapa Bali itu ngomong kan memang ya bule-bule kan sekarang udah emang sulit gitu. Nah yang repot sekarang si orang bule-bulenya bukan cuma numpang kerja, Ada yang pada punya rumah udah pada ya.
dia malah bikin usaha di Bali, penyewaan motornya. Sampai ada namanya kampung Rusia, kampung Moskow. Oh, Itu komplotan semua, nyewain motor. Loh, ini dari mana izin? Orang Bali sekarang mulai keteteran. Ya itu karena emang Karena tadi gap itu ya, gap nilai ya tukar. kita inilah, kalau itu kan selisih sulit ya dilihat ya antara luar negeri dan Indonesia, antara Jakarta dan daerah aja. Ketika uang Jakarta masuk ke daerah kan kelihatan kita di Jakarta miskin belangsak, pulang aja udah kelihatan orang kaya, Iya. kelihatan jadi bos, kelihatan bos gitu. Kelihatannya doang. Karena duit 100.000 di daerah itu lumayan, bisa sehabis ini. Saya di daerah saya tuh sarapan ada 3.000, nasinya banyak udah. Nah ini kan ya ekonomi Di sini menurun. 3.000 tuh parkir. Indo dan apa? Iya. Kalau daya beli masyarakat turun, mungkin kalau kita rasakan sih memang ya secara pribadi sih mungkin ya kelihatan sih kayaknya sih, kerasa. Tapi kembali yang ke tadi hubungan dengan klinik ya. Apa sih fungsinya klinik buat negara ya? Dalam situasi ekonomi tadi kan dijelasin ada keuntungannya ya negara membiarkan praktik klinik. Kalau tadi kata Bapak yang satu ini katanya itu Memberi kenyamanan. memberi kenyamanan, jadinya rugi sebetulnya kalau dihitung-hitung. Harus seimbang ya Pak ya tadi ya. korelasinya. Korelasinya begini, misalnya pemerintah salah kebijakannya, tapi karena kita fokus ke klinik kita nggak komplain. Oh Karena kita lagi Takdir. dirugikan kira-kira gitu. Kita dirugikan tapi tanpa terasa kita Iya. merasa dirugikan. Karena kita fokus sama Pak Bufro gitu. Ya kayak kemarin yang korupsi siapa itu menteri apa? Mantan menteri yang Menteri divonis banyak ya. Sebutin yang terbaru, Yang jelas, yang terbaru SYL. Iya. itu kan Mentan, Menteri Pertanian. itu cuma divonis 10 tahun. 10 tahun. Korupsinya 44 miliar. Iya. Suruh ganti 14 miliar. Suruh plus 30 miliar. Maksudnya berarti di penjara itu sebagai sesuatu yang diperhitungkan dan masih ada untungnya ya? Masih untung. Untung banyak. Ketika dia bayar 14 miliar masih ada 30 miliar. Selama di penjara dia mengeluarkan uang setiap bulan, setiap tahun mas 10 tahun ya. Berarti 1 tahun tuh kan 1 tahun tuh 12 bulan. 12 kali 10 berarti 120 bulan. Ya. Tinggal 1 bulannya 100 juta masih untung banyak loh. Oh, masih bisa ya. Bisa loh Jadi masih. minat dari koruptor. Ini Artinya masyarakat menghitung itu sebagai jenjang karir yang aman ya. Aman dong. Jadi aman baru jadi koruptor di Indonesia itu. Lama. Cita-cita itu. Itu 100 juta ya 1 bulan. Berarti baru 1,2 M 1 tahun. Kali 10 berarti baru 12 M. Masih surplus 17 M, 18 M. Nggak di penjara nih. Gak di penjara. Iya, di penjara juga dalam tanda petik ya. Iya itu di penjara kita punya duit 1 bulan 100 juta, masa Masih Itu bisa. kalau langganan Netflix masih bisa itu ya? bisa. Satu sel suruh mijitin juga bisa. Satu weekend. Ya, maksudnya dia itu keluar dari penjara tamat itu semua film di Netflix. Bisa keluar tanpa Ya, Bisnisnya kan masih jalan bisnis di luar gitu kan. ya nggak usah bisnis itu udah uang korupsinya dibikin gitu tuh masih enak. Udah enak. dianya juga bisa keluar. Pensiun, Dihabisin pun ya. ya dan bisnis itu masih pensiun kan dia waktunya pensiun dini. Masih bisa tidur di rumah nanti. ribet banget sih negaranya. Ini makanya kita rebutan jadi menteri itu gara-gara itu ya. Kita Mau korupsi. Maksudnya Aduh. Jangan ditiru. Model kayak begitu jangan ditiru. berarti daya beli masyarakat rendah itu uangnya Mungkin kalau dikorupsi kali. korupsi semua. Bisa, Gitu. Contohnya peredaran uang berhenti itu. Dan orang. Makanya sebenarnya korupsi itu sah kok. Ini tiba-tiba fatwa gimana sih? Tiba-tiba fatwa. yang begini nih enak gitu. Enggak, kalau yang kemarin menteri kemarin korupsi 444 miliar dimakan sendiri. Habis, ekonomi mati. Coba 40 miliar dia beliin kerupuk. Kan pedagang kerupuk happy. Seluruh Indonesia jalan. Duit nggak dimakan sendiri. Kerupuknya kerupuk di pasar apa rekanan sendiri nih. Kalau masih rekanan kan di situ. Kayaknya itu bahasa kasarnya gampangnya beli kerupuk atau dia 44 miliar dipakai belanja, beli klepon 1 M, Masalahnya beli tuh ketuk uang- 1 M gitu. Uang yang dia korupsi itu kan uang pemerintah, uang rakyat yang sebenarnya dialokasikan untuk Untuk rakyat. pemerintah, untuk rakyat kan.
Enggak, bagi beliau kan itu nggak masalah. Harusnya kan tercapai tuh program-programnya. Bikin apa 100% tercapai. Ini jalan Ini tadi jalan- rasakan. ini jalan Ini, yang lurus. ini jalan lurus nih, jalan lurus nih. Tapi saya kita akui dah ini. Ada komplain ada berapa? Yang bicara substansi dari kementerian itu berapa persen gitu loh. Hah? Kan Dari semua. iya, yang menghasilkan dan dirasakan masyarakat apa sih gitu dari kementerian-kementerian yang tercapai itu. Kan ya emang PNS-nya kerja, emang AS-nya kerja. Ada modulnya kan? Ada modulnya, sosialisasi ada, tapi kan nggak langsung ini. Mendingan dikorupsi gitu. Tapi dipakai jajan, ekonomi meningkat. Oh ya, maaf, untuk Semua. SYL itu kan dalam persidangan terbukti dia membelikan barang-barang mewah kepada perempuan biduan. Nah, barang-barang mewahnya itu kan rata-rata impor, itu merugikan keuangan Ya, negara. Nah, jadi itu yang nggak boleh. barang-barang dari luar negeri. Makanya pola pikirnya beliin kerupuk. Nih, Maksudnya beliau kalau korupsi itu belinya barang dalam negeri ya? iya, Nah, atau korupsi dalam negeri maksudnya. gini loh Pak. Kok kita jadi melegalkan korupsi? Tahu nggak Kau ini? udah mending ini. Yo, kamu kan kita kondisi yang belangsak. Iya, iya. Udah kadung kayak gini. Ini kan kayak gini, tahu nggak? Ini kalau solusi lapangan ini ya? Kiai dikasih duit pejabat, terima nggak? Diterima kan, kebanyakan versinya diterima. Saya nggak Terus tahu tapi kan Kiai. Belum pernah nerima soalnya. dia nggak ini gitu, nggak cari tahu itu dari mana uangnya. Yang penting terima, tapi kan untuk kepentingan pesantren, untuk makan santri, untuk beli beras. Terserap beras ya, ke terserap tetangga. ya. Terserap. Kecuali dia buat biduan Ya, yang coba kalau 44 MID dipakai tahlilan tiap malam. Itu Serap namanya, itu. itu namanya nggak, dia nggak korupsi. Nah, itu Korupsi Dia mengalihkan program A ke program B. Ya. Bukan korupsi. Korupsi kan buat sendiri kan itu. Tapi kan maaf nih, kebanyakan kan. kebanyakan. Itu kan buat kemewahan. Nah, itu yang ini. Tapi jalannya tetap jalan salah gitu. Tapi Jangan. mending itu masih mending. Enggak, ini bisa bahasa mendang-mending, makanya bahasanya bahasa salah. Yang ideal tadi nih, yang jalan lurus tadi, Coba programnya kalau dijalankan. biduannya nggak, kalau S itu nggak korupsi, biduannya nggak dapat kan? Ya nggak dapat. Ya kita kan nggak tahu kondisi biduannya seperti apa. Kayaknya Jangan-jangan minimalis benar-benar. di rumah dia melihara anak yatim, jangan-jangan atau punya ibu yang nganggur, tetangga-tetangga yang nganggur, bagi-bagi Untuk Ya. UMKM, tetangga-tetangganya yang miskin. tetangga-tetangga yang miskin bisa. Ini posisi sekali. Ini udah kayak ada seseorang yang merampok untuk fakir miskin gitu. Robin Hood. Iya. Robin Hood. Ya kalau di Indonesia ada wali yang sudah Wali, akhirnya iya. jadi wali itu. Di sana memang Robin Hood, di sini kita ada Apa namanya? merampok itu, mau sebutin walinya. Cuman wali kan nggak buat Istilahnya, biduan. istilahnya Segitu. itu Apa rampas ya? Lokal ya. Gitu. Saya nggak berani. Loh, kalau kita bicara ekonomi daya beli masyarakat yang menurun, berarti kan ada uang yang tersimpan terlalu banyak. Nah, ini nggak ngomongin soal hukumnya, ini Iya. ngomongin aliran dana. Aliran. Aliran dana yang baik adalah Iya, iya, ketika dana itu berputar di dalam negeri. Iya. Terlepas dari status duitnya korupsi apa enggak. Ini kalau daya beli masyarakat menurun, berarti ini ada indikasi uang masuk ke tabungan terlalu banyak. Makanya uang tidak ada yang terbelikan barang. Tapi Nah. kayaknya masyarakat juga harus diedukasi ya, karena ada juga bukan soal pejabatnya ya. Misalkan di sebuah daerah, tidak saya sebut gitu ya, sebuah daerah kabupaten yang miskin lah. Iya. Ternyata diketahui melalui survei, ternyata kelas menengahnya ini, Ayo. ya dengan gaji yang cukup, ini rata-rata belanjanya tidak mau di kabupaten itu karena gengsi kan. Dia belanjanya di kota besar. Jadi Ya. uang kabupaten yang miskin itu berputarnya di Kota. kota, Kota, ya. sehingga makin sulit perputaran. Nah, itu juga bisa jadi persoalan pembangunan daerah tuh. Iya, ya benar. Jadi harus diedukasi supaya cinta produk dalam Negeri, dalam negeri. kota. Sudah ada program kan, mari belanja di Nah, itu tempat tadi sendiri. untuk mengedukasinya aja perlu Harus, duit. harus FGD dulu. Gede dulu. Dikorupsi. Sampai pulpennya, sampai pulpennya itu 4 lapis ya vendor ya. Itu isi pulpennya yang sampai kurang gitu. Ya bagi sebagian besar penonton mungkin nggak tahu ya kondisi seperti itu ya. Iya benar. Mungkin nggak tahu. Mungkin emang ini. Anggapnya baik-baik saja.
Ya itu dininabobokan oleh kasus Bapak Gufron. Iya, benar. Jadi orang terkonsentrasinya pada yang viral-viral itu. Tapi Dan Pak Kiai, itu ulama hiburan, itu ya. biasanya posisi ulama dalam situasi seperti itu harusnya ngapain? ulama itu cenderung bagaimana masyarakat itu hidup dengan damai, tentram, itu loh. Meski sakit, meski Iya, Meskipun kondisinya buruk, buruk. iya, gizi Dan- buruk, iya kayak gizi buruk atau salah tangkap. Iya, artinya Nggak bisa iya kan rancu, iya kan rancu. Ini masalah ba'alau juga selesai. Aduh, masya Allah, masalah itu kita energi terserap di situ. Ulama kita terserap mikirin itu. Padahal ada sesuatu yang lebih besar dari itu gitu loh. Makanya saya Berarti ketika Iya. Berarti ya benar kalau kondisinya kayak gini ya jadi pemain aja sekalian gitu. Berarti PBNU sudah on the track. Ya on the track. Bonima. Bonima. Iya Bonima. Fokus ke kesejahteraan Abdul Tambang. iya, ya, artinya realistis cuman bahasa dari PBNU. Mohon maaf kalau bahasa PBNU terlalu apa ya? Melarat katanya. Ya maksudnya jangan pakai bahasa itulah. Walaupun ada juga sebelumnya dari ketum PBNU juga mengatakan itu Banda Ghanimah segala macam. Saya bilang aduh itu. Jadi Ya harus jadi pemain benar. iya, makanya ya seperti podcast saya sebelumnya tentang masalah tambang itu. Kalau memang ada asas kemanfaatan profesional ya nggak masalah. Tapi kalau nanti yang dimainkan oleh para maklar-maklar lagi, repot lagi kita. Gitu lah. Kalau lihat PBNU soal tambang seperti itu kan berarti PBNU sepakat dengan statement saya. Woi. Mohon maaf, yang mana nih? Yang mana nih? Korupsi nggak apa-apa. Tuh, Yang kan? penting masalahnya kan dapat. Tuh kan. Iya, Beranda Lokajaya namanya iya. Berbuat jahat untuk kebaikan kepada orang lain. Sama aja. Kok PBNU korupsi? PBNU kan bukan pejabat negara, Enggak, korupsi. maksudnya ini dia Nggak merusak lingkungan korupsi nggak alam, masalah. korupsi gitu. alam, ya. Merusak lingkungan itu nggak masalah. Yang memang mengambilnya memang harus cara seperti itu. Emang cara mengambilnya gimana? Cuman bagaimana PBNU ibaratnya begini. Setidaknya PBNU memberikan contoh begini loh cara yang baik nambang. Ada tanah adat tidak diambil, terus habis itu tasarufnya hartanya untuk masyarakat juga. Itu ideal sebenarnya. Nah, masalahnya belum ada tambang kayak begitu. Artinya dampak lingkungan mesti ada karena itu digali dan batu bara paling mudah ngambilnya, nggak kayak emas. Biji emas habis itu ada melalui proses segala macam itu mah tinggal keruk habis itu dijual itu lebih Makmur Indonesia. Belum tentu. Makmur Belum tentu, belum. PBNU. Makmur PBNU. yang ditakutkan kan ibaratnya kemakmurannya nanti yang ditakutkan munculnya adalah juragan-juragan baru yang dari pondok pesantren yang untuk memperkaya diri gitu loh. Yang ditakutkan kan itu kalau memang pendapatannya itu untuk bahasa ketua PBNU loh ya. Ini untuk kepentingan ormas. Nah kalau seumpama nanti dapat dari tambang bikin lembaga pendidikan segala macam, ya contohnya ada lembaga biasa lah, ada NU, ada satunya tuh, yang satunya kan katanya, wah saya anti, tapi kan belakangan mikir-mikir juga lama-lama. Itu loh. Kita juga mikir gitu ya. Mikir apa kita? Iya. Iya, lama-lama kan kita kiamat ya. Oke. Enggak, ini ada yang pakai perspektif ini. Lanjut. Kiamat itu kan kemarin gagal India. Versinya kan ini ya, versinya Islam kan matahari semakin dekat dengan bumi sampai ada yang dulu satu kilan di bumi, Iya. bumi hancur. Ya, sebelum bumi hancur oleh kiamat, dihancurkan dulu oleh PBNU. Udah berhenti. Ini bagus ini. Ya, ini bagus. Ini baru masuk akal. Ya, Bumi akan kiamat. Iya. Ketika kiamat kan nggak Bumi ada rusak yang kan? nggak ada surplus ketika Iya. kiamat. Karena aset apa ya disebutnya modal aset bumi itu kan tidak ada surplus karena setelah selamat kan selesai off kan nggak ada perputaran ekonomi. Sebelum itu off Ya kita dihancurkan dulu. Iya benar. Astagfirullah. Duduk. Eh.